Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Mutia Mahmuda dan bersama rekan saya Anita Widiawati. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu teknik konseling yang sangat menarik, yaitu teknik surat imajiner. Sebuah teknik yang membantu konseling mengekspresikan perasaannya melalui tulisan imajinatif. Namun, sebelum masuk ke pembahasan tekniknya, terlebih dahulu kita akan memahami secara singkat tentang pendekatan konseling caturmurti, karena teknik surat imajiner ini merupakan bagian dari pendekatan tersebut. Konseling caturmurti merupakan pendekatan konseling yang berlandaskan pada 4 nilai utama kehidupan manusia. Kata catur berarti 4 dan murti berarti wujud atau bentuk. Jadi, caturmurti diartikan sebagai 4 pilar kehidupan yang menjadi dasar bagi setiap perilaku dan tindakan manusia. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga menjadi dasar pembentukan hubungan konseling yang bermakna antara konselor dan konseli. Dalam prosesnya, caturmurti menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek jasmani, rohani, lahir, dan batin, pikiran, dan tindakan. Konseling yang berlandaskan caturmurti merupakan menumbuhkan keutuhan pribadi manusia agar ia mampu mengenali diri, mengelola emosi, dan menemukan makna hidupnya secara lebih mendalam. Nilai-nilai ini sangat relevan diterapkan di Indonesia karena masyarakat kita memiliki keragaman budaya spiritual yang sangat tinggi. Pendekatan caturmurti membantu konselor untuk memberikan layanan yang tidak hanya rasional, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan dan kejiwaan konseli. Melalui penerapan nilai-nilai dalam caturmurti, konseling menjadi proses yang bukan sekedar menyelesaikan masalah, tetapi juga membentuk kesadaran diri, kearifan, dan kedewasaan batin seseorang. Setelah memahami caturmurti sebagai fondasi nilai, kita perlu teknik praktis untuk membantu konseling menginternalisasi nilai-nilai itu. Salah satu teknik yang efektif adalah konseling surat imajiner. Teknik ini memungkinkan konseling melakukan refleksi mendalam melalui tulisan, menata emosi, memahami sudut pandang lain, dan merumuskan langkah perubahan. Sekarang kita akan masuk ke pengertian dan penerapan teknik dari metode ini. Pengertian konseling teknik surat imajiner. Teknik konseling surat imajiner dalam caturmurti adalah surat yang ditulis oleh konseli yang seolah-olah akan dikirimkan kepada seseorang dan seolah-olah dikirim dari seseorang. Teknik konseling surat imajiner sebagai sarana pengembangan komunikasi intrapersonal antara murid dan gurunya kehidupan, murid lan gurune agesan, yang mengarah pada penataan, penguatan, dan pengendapan nilai-nilai kehidupan dalam rangka pembentukan, pengawasan total, penyesuaian diri, dan kedewasaan diri sebagai akumulasi dimensi lahir batin manusia. Baik, selanjutnya ada adiluhung murid gurune pribadi, guru muridnya pribadi. Nah, ungkapan pribadi gurunya pribadi dan guru muridnya diri pribadi mengandung makna bahwa di dalam diri seseorang terdapat potensi guru dan murid. Pengertiannya, di dalam diri manusia terdapat jiwa guru sejati sekaligus jiwa murid dari sang guru sejati. Seseorang akan menjadi cerdas dan arif manakala benar-benar mempelajari kehidupan dengan cermat, jujur, dan terbuka. Apabila seseorang telah memperoleh ilmu dan hikmah dari pembelajaran mengenai kehidupan, dia akan mendapat semacam hadiah atau ganjaran, yaitu kearifan kepribadian yang baik, tanggung jawab rasa tinggi, serta kemampuan yang cukup untuk hidup dan berguna di lingkungannya. Dengan demikian, dia akan memperoleh keharuman nama karena seluruh kebaikan yang dimiliki hasil diamalkan kepada orang di sekitarnya. Selanjutnya ada tujuan konseling surat imajiner. Nah, surat imajiner ini memiliki beberapa tujuan yang berkaitan. Yang pertama ada menata dan mendapatkan nilai-nilai kehidupan. Konseli diajak untuk merenungkan apa yang benar-benar penting dalam hidupnya, serta bagaimana nilai-nilai itu membentuk sikap dan pilihan yang ia ambil. Yang kedua, membentuk pengalaman hidup yang bermakna.
Nah, setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun menyakitkan, menjadi bahan refleksi agar konseling mampu melihat sisi pembelajaran di baliknya. Selanjutnya yang ketiga yaitu membantu konseling memahami makna penderitaan dan pembelajaran hidup. Bahwa rasa sakit, kehilangan, atau penyesalan bisa menjadi jalan menuju kedewasaan atau kebijaksanaan. Yang terakhir, teknik ini mengarahkan konseli pada penemuan diri sejati, yaitu menemukan guru sejati dalam dirinya sendiri. Kebijakan batin yang menuntun pada penerimaan, pemahaman, dan perubahan yang positif. Nah, teknik konseling ini menjadi pilihan yang tepat bagi setiap konseli untuk memahami makna hidup dan kehidupan serta menarik hikmah dari setiap pelajaran yang terjadi atau pamulake sengsarane sesami. Dengan kata lain, para konseli juga bisa memberi nasihat pada diri sendiri. Mereka juga membutuhkan penataan, penguatan, dan pengendapan nilai-nilai dalam kehidupan. Di sini ada dua jenis surat imajiner dalam teknik konseling Caturmurti. Yang pertama ditulis oleh konseli untuk seseorang atau figur berisi ungkapan, perasaan, dan pendapat. Nah, sebagai contoh kalimat pembuka yang bisa digunakan adalah, "Saya menulis ini karena sulit bagi saya untuk menyampaikan langsung bahwa seperti itu." Nah, setelah itu, konseling menuliskan perasaan, pengalaman yang dialami, serta harapan yang ingin dicapai. Surat imajiner kedua ditulis oleh konseli seolah-olah merupakan balasan dari surat pertama. Nah, ini merupakan latihan empati kognitif. Nah, di sini konseli diminta menulis balasan dari perspektif orang atau yang dituju. Nah, misalnya di sini, jika surat pertama ditunjukkan pada ayah yang sering menegur atau menyalahkan, surat balasan imajiner ini bisa mencoba memahami tekanan atau alasan yang dirasakan oleh sang ayah. Kesimpulan teknik konseling surat imajiner dalam pendekatan Caturmurti merupakan metode reflektif yang membantu konseling melakukan komunikasi intrapersonal secara mendalam. Nah, melalui kegiatan menulis surat seolah dikirim kepada seseorang, konseling dapat mengekspresikan perasaan, pikiran, dan pengalaman batin yang sulit diungkapkan secara langsung. Proses ini bukan sekedar sarana katarsis emosional, tetapi juga menjadi wadah untuk pembelajaran spiritual tentang nilai-nilai kehidupan, empati, dan kebijaksanaan. Dengan bimbingan konselor, konseli diajak untuk menata, menguatkan, dan mendapatkan pengalaman hidupnya agar mampu menemukan makna di balik penderitaan serta memahami perannya sebagai murid kehidupan. Pada akhirnya, teknik ini membantu individu pribadi yang lebih matang, berempati, dan selaras antara dimensi lahir dan batin. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga penjelasan tentang Caturmurti dan teknik konseling surat imajiner ini dapat memberikan inspirasi serta bermanfaat bagi pengalaman praktik konseling. Jangan lupa untuk terus belajar, berproses, dan menebarkan kebaikan melalui setiap tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.